Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, tanggal 1 bulan Desember 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat kita kembali berkumpul bersama dalam kajian rutin yang dilaksanakan setiap Senin pagi di Masjid Mujahidin ini. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian hari ini ulun ingin sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qabsah Al-Anmari, seorang sahabat Ansor, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, salah satu aqsamin alaihinna wa ahdasakum hadisan fahfizuhu qala. Kata Nabi, ada 3 sumpah yang diucapkan dan aku mengatakan sesuatu yang penting kepada kalian, maka jagalah sumpahku ini, jagalah ucapanku ini. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam hadis yang diawali dengan sumpah adalah sesuatu yang sangat penting, yang kadang-kadang banyak orang yang meragukan. Tapi pada saat Nabi menyampaikannya dengan atas nama Allah, dengan bersumpah, maka ini menjadi salah satu yang amat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apa di antaranya? Yang pertama, Nabi bersumpah, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Kata Nabi, sesungguhnya harta seorang hamba tidak pernah berkurang apabila disedekahkan. Ini kan kadang-kadang sulit tanpa iman kita mempercayainya. Selalu aja hitungan kita itu hitungan matematik dunia. Kalau ada uang 100.000 disedekahkan 50.000, berarti sisanya berapa? Sisanya 50.000. Itu matematika dunia kita, perhitungan dunia. Uang 100 dikeluarkan 50, sisanya 50. Tapi pada saat apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran bukan seperti itu. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaluha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap seseorang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat.
Kalau ayat ini kita hubungkan dengan apa yang ada di dalam otak kita, 100.000 disedekahkan 50.000, sisa 50.000. Tapi kita hubungkan dengan ayat yang dibalas dengan 10 kali lipat. Ada lagi ayat yang 700 kali lipat. Siapa yang punya uang 100.000, disedekahkan 50.000, maka 50.000 yang disedekahkan itu dikali 10. 1 dibalas dengan 10. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 550.000. 550.000, bukan 50.000. Artinya, wa ma anfaqtum min nafaqatin fahuwa yukhlifu. Dalam surah Soba, kata Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang dinafkahkan, diberikan, kecuali Allah akan menggantinya. Allah akan membalas apa yang diinfakkan. Allah akan membalas apa yang diberikan. Balasan itu boleh dikali dengan ayat falahu asyru amsalha, maka 10 balasannya. Atau dikali lagi dengan ayat yang berbunyi masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Percontohan orang yang berinfak itu seperti menanam 1 biji, dan dari 1 biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Dari 1 tangkai itu berbuah 100 biji. Berarti ibu-ibu berapa kaliannya? 1 ditanam, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Berarti 700 biji. Itu kan? Berinfak 50.000 rupiah dikali 700. Itu konsep Al-Quran. 50.000 kali 700. Lebih baik biar menghitung sorangan aja kan. Jadi Allah menyampaikan lewat Al-Quran, mau nang 700 kali lipat, mau nang 10 kali lipat. Yang jelas apa yang diinfakkan itu tidak pernah berkurang, kecuali Allah akan membalas. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, sulit sekali memahamkan ini kepada orang-orang yang memiliki harta yang banyak, kecuali dengan hidayah Allah dan iman. Kalau dia beriman, kada sulit. Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, kada sulit. 1 balas 700. Itu kan. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an yang membawa bahan makanan ke kota Madinah dengan sekian banyak unta, katanya ribuan unta. Dulu kan kendaraan satu-satunya angkutan adalah unta. Bahkan bahan-bahan makanan dibawa ke Madinah, yang pada saat itu Madinah sedang krisis ekonomi. Mendengar rombongan dagang milik Utsman bin Affan ini akan masuk ke Madinah membawa bahan makanan, maka para apa ngarannya telah kalau ditukari kemudian dijual calok ya, calok. Maka calok-calok ini mendatangi kepada Utsman bin Affan. Utsman, jualon kami aja semua barang-barang itu. Kami akan menjualnya di Madinah. Keuntungannya berapa yang kamu inginkan? 100, 200, 300. Utsman menggeleng, aku tidak akan berikan, aku tidak akan jual, kecuali kepada orang yang memberikan keuntungan yang tidak terbatas. Karena kawan lagi disebut berapa ratus. Aku akan jual kepada orang yang memberikan keuntungan tidak terbatas. Semua pedagang angkat tangan. Berapa keuntungan yang tidak terbatas itu? Ternyata Utsman bin Affan membaca ayat ini,
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan ganjarannya bagi orang yang Allah kehendaki. Allah akan membatasi berapa, terserah. Allah akan melipat gandakan yang lebih besar daripada 700 kali lipat, yang lebih besar daripada 10 kali lipat. Allah akan melipat gandakan. Ternyata apa ibu-ibu? Semua barang-barang makanan yang dibawa ke Madinah itu diberikan secara gratis oleh Utsman bin Affan. Semuanya orang mengambil dan tanpa membayar. Ini betul-betul bantuan yang datang dari Allah lewat seorang hambanya, lewat seorang manusia. Kita kan ibu mengenal sejarah sahabat Nabi yang namanya Utsman bin Affan itu. Beliau luar biasa sangat senang berinfak, memberikan hartanya kepada orang yang perlu dan membutuhkan. Seperti apa? Seperti pada saat Madinah krisis air, kemarau panjang, harga air melonjak, satu-satunya yang punya sumur ada airnya adalah seorang Yahudi. Tiap hari harga airnya naik oleh si Yahudi. Utsman bin Affan sedih melihat keadaan orang Madinah nih, duitnya habis kita nukar banyu aja karena mahal harga air. Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang ingin membebaskan sumur Raumah namanya sumurnya, milik orang Yahudi itu, maka Allah Ta'ala akan menggantikan surga. Utsman mendengar ucapan ini, maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ibu berpikir bagaimana sumur Raumah ini akan dimiliki oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan datang kepada Yahudi itu. Kata Utsman bin Affan, Yahudi, bolehkah aku membeli sumurmu? Sumur yang kau miliki aku beli. Tentu Yahudi menolak mentah-mentah. Kata si Yahudi, tidak akan kujual karena usahaku berjual banyu. Di sumur ini setiap orang ngambil air bayar sekian. Utsman bin Affan cerdas. Kata Utsman bin Affan kepada Yahudi pemilik sumur, aku tidak akan membeli semuanya. Aku akan membeli beberapa hari dalam seminggu. Yahudi mulai tertarik. Engkau membeli beberapa hari, jadi kalau seminggu itu berapa hari? Ahad, Senayan, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Sabtu. 7 hari ya. 7 hari. Utsman minta 3 hari aja dalam seminggu. Ahad, Senayan, Selasa. Sudah milik Utsman bin Affan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari milik Yahudi. Anggar lo nikah berapa yang menjual lo nak ujar Utsman. Yang hanya 3 hari. Yahudi berpikir ini rezeki noplok. Dianggar dengan semahal-mahalnya, maka dibeli oleh Utsman bin Affan. Setelah resmi sumur itu milik Utsman pada hari-hari tertentu, Ahad, Senin, Selasa, maka Utsman mengumumkan kepada warga muslim di Madinah dan yang tidak muslim sekalipun, silahkan kalian mengambil air pada hari Ahad, pada hari Senin, pada hari Selasa. Bawa ember, jerigen, apapun gratis, dan penuhi tempat air kalian supaya cukup Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti ambil lagi pada hari Ahad berikutnya. Maka orang menyiapkan wadah banyu di rumah. Mungkin musim ini drum disusun di rumah dihibaki. Nah, mau ambil dia. Nah, pada saat habis jatahnya Utsman bin Affan, Ahad, Senin, Selasa, sambung Yahudi berjualan hari Rabu. Sepi jualannya. Yahudi kemana? Orangnya kan hendak minum kaberataan. Sepi. Kamis makin sepi. Jumat sepi, Sabtu sepi. Ahad datang lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baru Yahudi ini sadar bahwa apa yang dilakukan dengan Utsman bin Affan
menghabiskan. Utsman bersedekah. Akhirnya apa? Yahudi putus asa dan datang kepada Utsman. Kalau tadi Utsman bin Affan yang datang, Yahudi yang datang. Kata Yahudi, Utsman, tukar aja sudah semuaan sumur tuh. Kalau sehari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tukar aja. Apa? Ikam dibariakan dan buat Madinah banyunya. Lalu kada nang menukarnya lo nako. Ujar Utsman, itu yang kuinginkan. Sumur itu akan kumiliki 100% atas kehendak Allah Ta'ala. Maka dibayari dengan harga yang berlipat. Ibu-ibu, sumur Raumah itu sampai hari ini sekitar 3,5 kilo dari kota Madinah. Tapi kada apa Jopang artinya kita melihat sumur. Ada aja boy nang Umar tuh. Yuk kita ke sumur kah? Sumur Utsman di mana? Ada sumur yang airnya dulu memandikan jenazah Nabi di mana? Padahal nggak sama sekali Nabi dan sahabat kada melakukan itu, kada ada menyuruh. Kalau ujar Nabi sahabatku, ini sumur karena memandikan jenazahku, aman sudah aku mati, ziarahi sumur ini, kada ada. Nah, tapi orang kitanya macam-macam. Nang disuruh diziarahi, pina lemah semangat ziarahnya. Tapi nang antek-antek kayak itu ziarah. Bayangkan di waktu di Makkah, ibu-ibu, Umbayan ulun persis yang terakhir tadi, ada aja jamaah yang minta antarkan ziarah ke kubur ibunda Nabi Muhammad SAW. Kalau di Makkah tuh Abwa tuh sekitar Makkah dengan Abwa, kubur bunda Nabi Aminah radhiyallahu anha itu sekitar 200 kilo, 200 pal be. Jadi mulai dijauhkan dan aku parakan. Hakun ajanya ba kumpulan mencarter sebuah mobil berangkat ke sana. Bahagia mbah datang. Alhamdulillah Ustaz pun sudah sampai ke kuburan ibunda Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada perintah bagi kita untuk ke sana. Tapi ya mungkin rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi hendak tahu kuburan abah Nabi, ibu Nabi. Cuman ujar ulun, kalau pian ziarah kuburan ibu Nabi, pian cara ijo kuburan abah Nabi di mana? Ya kan, supaya seimbang. Katanya dulu Abdullah wafat ayahnya Nabi di Madinah, wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Sampai sekarang kada tahu kuburannya di mana. Nabi baru berada dalam kandungan ibunya 2 bulan, ayahnya wafat. Jadi Nabi begitu keluar dari rahim ibu sudah menjadi yatim. Umur 60 tahun ibunya Aminah juga wafat. Perjalanan hendak menuju ke Madinah, sampai ke sebuah desa yang bernama Abwa dan dikuburkan di sana. Ada juga ibu yang mencari kuburan Abu Jahal di mana? Begini kuburan Abu Jahal. Bapak mencari kuburan Abu Jahal. Sekalinya kadang hendak ziarah kada, bawa batu banyak-banyak kita tawaki kuburannya. Mau uyuh. Kada ada artinya sama sekali. Nah, maksud ulun apa yang ditinggalkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, sumur yang bermanfaat bagi orang-orang Madinah, masih ada sampai hari ini. Masih ada. Artinya sejarah itu kita baca, cerita itu kita jelaskan, memotivasi kita. Kayak apa infaknya seorang Utsman bin Affan radhiyallahu an, sedekahnya seorang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mana qasamalu abdin min sadaqah, harta yang disedekahkan itu pasti kada akan berkurang. Allah akan mengganti harta yang diinfakkan dan disedekahkan. Paling tidak manja bil hasanah falahu asra amsaluha. Siapa yang melakukan satu kebaikan berinfak 100.000, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Pada ayat yang lain Allah akan menggandakan 700 kali lipat. Tapi di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menceritakan syaitan menakut-nakuti manusia dengan kepakiran apabila manusia sering berinfak. Ujar syaitan, jangan rancaklah duit itu diberikanlah, lamun duit itu diinfakkan rancak karena miskin, karena fakir. Manusia ini yang paling takutan tuh miskin lawan kepakiran tuh. Sehingga tipu daya setan itu terlaksana dalam kehidupan.
apapun bentuk infaknya yang ada pada kita, sangat bagus untuk kita sisihkan berapa mampu kita. Biar lemon kada supan kelihatan orang, ditutupi tangannya masuk ke kantong. Ada ketahuan orang juga. Asal jangan logam, amun ribuan nang halus tuh bunyi tung jadinya bunyi. Waktu celengan lewat tuh jangan dicelengi. Berapa kita mampu berinfak? Karena ukuran infak itu ukuran terendah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah lawan api neraka sekalipun berinfaknya hanya sebiji kurma. Cuma jangan kurma pempian buat dalam celengan itu. Ukuran paling rendah. Sebiji kurma aja infak kita, Allah mampu memadamkan api neraka. Allah padamkan api neraka kepada para penginfak yang sangat rendah sekalipun. Yang kedua, wala zalama 'abdu mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Nabi bersumpah, apa kata Nabi? Tidak ada seseorang berbuat zalim kepada orang lain, nang dizolimi itu sabar, pasobaru alaiha, melawan kada, menjawab kada, sabar. Mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, nang bini ini bermaamai aja seharian, nang laki melawani kada, malah taguring-guring laki mengantuk. Nah, ibu hati-hati babisi laki nang kain nenek. Kenapa? Allah akan mengangkat derajat orang yang dizolimi itu, dan Allah akan menghancurkan derajat yang menzolimi. Oh, mungkin itu Ustaz berdiaman di rumah, jangan berdiaman. Wajar, sangat wajar bagi suami, bagi istri, apabila suami salah pada akan baik-baik, jangan dibamai. Tapajam tebuncilak nang laki nah kada kawan. Habis kada titik koma tetet. Suami nak itu juga. Apabila istri salah, sampaikan. Nah, bukan berarti sesuatu itu disampaikan dengan kekerasan, dengan perdebatan, dengan perkelahian, dengan caci maki. Itu adalah kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, haqqat mahabbati, aku pasti mencintai orang itu. Bukan, Allah akan membangunkan rumah di surga. Ana za'imu bi baitin min rabadil jannah. Aku membangunkan rumah di surga, di dasar surga. Liman tarokal mira'a walakin muhiqqan. Bagi orang yang menghindari perdebatan, sekalipun ada pada posisi yang benar. Kawalah ibu-ibu kita, benar kita, tapi kita tidak ingin berdebat. Sering terjadi dalam rumah tangga, suami istri, apabila merasa benar, suami menggasnya, langsung digas, tapajam tebuncilak pasangannya. Di dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah berjanji akan membangunkan sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang menghindari perdebatan. Apabila satu mencak, yang satu menghindar. Kau aja yang menjawab, tapi dihindari. Ini janji Allah, janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada kezoliman dalam rumah tangga. Jangan ada kezoliman dalam masyarakat. Kezoliman yang paling banyak itu ucapan yang kada baik. Santai aja ucapannya, tapi mematikan sindirannya. Menyindir, natuk, orang melatuk di kepala kena. Kada keras, tapi berisi penekanan dalam ucapan itu, sesuatu yang menyakitkan orang, sesuatu yang menyakitkan orang lain. Maka di waktu Nabi ditanya, yang berpeluang memasukkan orang ke dalam neraka itu apa? Alfamu, kata Nabi, mulutmu. Kamu tidak mampu menjaga mulut, kada mampu menjaga kemaluan, bisa diseret ke nerakanya Allah Ta'ala. Jadi mulut kita jaga, bicara apabila perlu, apabila tidak perlu lebih baik diam.
Tapi apabila kita dimintai solusi, kita harus bicara, menyampaikan kebaikan-kebaikan baik dalam urusan masyarakat, dalam urusan rumah tangga. Tapi mulut bukan untuk memamai, mulut bukan untuk memaki-maki, bukan untuk memaki-maki. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Bukan akhlaknya orang yang beriman yang caci mencaci. Caci mencaci itu bukan akhlak orang beriman. Walal la'an, dan kutuk mengutuk, laknat melaknat. Walal fahisha, pembicaraan keji. Walal badhi, pembicaraan kotor. Itu bukan akhlaknya orang yang beriman, kata Nabi. Oh, berarti akhlak orang yang beriman itu apa? Orang yang beriman tidak mencaci. Akhlaknya yang beriman apa? Orang yang beriman tidak melaknat, tidak mengutuk. Orang yang beriman tidak berbicara kotor, keji. Orang yang beriman tidak berbicara hal-hal yang kada bermanfaat, jorok. Itu bukan akhlaknya orang yang beriman. Kalau kita memegang satu hadis ini, Ibu, tentram benar kita. Tentram benar. Kada ada caci mencaci. Tapi ada nang caci mencaci, hina menghina. Tapi kada diucapkan, membisik, membisikin yang dihiga, kerumit membisik yang dihiga. Yang dihiga kan tapi mendengar, apa aja pian tadi? Jadi takutan berbicaranya ketahuan, orangnya parak benar yang dipender itu parak benar. Nang mana orangnya? Jangan. Kedua ini menunjuk pang itu. Ini bahaya benar, bahaya. Inna fil jannati ghurafa yara zahiruha min batiniha. Di surga itu ada satu kamar yang sangat indah, yang dimasuki, yang dilihat keindahannya dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa kamar indah di surga itu wahai Nabi? Maka Nabi cepat itu menjawab, liman atobal kalam, bagi orang yang bisa mengatur tutur kata, menjaga ucapan, berpikir jauh-jauh sebelum mengatakan perkataan yang kasar. Bukan berarti setelah berkata seenaknya hapus tuntas sudah unda bahasakan di hadapannya. Padahal yang dikasar itu pemalaman kada guring pemalaman. Ujar nang cucu, kenapa nih pina sedih benar? Itu tadi di kajian si anu tu kasar benar lonaku. Selama dia bersedih dengan ucapan itu, maka laknat Allah selalu ada kepada kita yang tidak bisa menjaga tutur kata. Amun itu kan usah bependeran, kada ada depan, kada usah bepender. Bukan bependernya nang dilarang, tapi kasarnya. Jangan berbicara menyakiti. Apabila kita orang berbicara kita sakit hati juga. Jangan mengasari apabila orang kasar lawan kita sakit hati. Karena Islam, karena manusia itu kal jasadil wahid. Kita ini seperti satu jasad. Satu jasad. Nang sakit tuh gigi, tapi sampai ke kepala, sampai ke banyu mata belelehan. Padahal nang sakit tuh gigi. Itu kan satu nang sakit, semuanya merasakan sakit. Semuanya merasakan sakit. Jadi satu tersakiti, maka yang lainnya merasakan sakit. Itulah manusia, itulah umat Islam. Bukan kita membeda-bedakan kemudian menghubung-hubungkan dengan sesuatu yang terjadinya permusuhan, tidak. Ucapan perkataan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menzalimi, jangan suka mencaci, apalagi kada jelas. Beritanya tuh kada jelas. Karena beritanya tuh kada jelas, sampainya lawan kita tuh paling kurang lebih ada 2 kilan aja. Kita memberitakan ke lain tuh sedapah banyak benar, ujungannya banyak benar. Nah ini dipertanggungjawabkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita yang tidak jelas, fatabayyanu, maka cek dulu beritanya.
cek dulu beritanya bujur atau kada. Jika bujur, pantaskah untuk kita share kepada orang lain? Kada pantas, jar kita. Hati kecil kita kada pantas. Karena itu jika berita menyangkut tentang diri kita, kita akan malu. Kalau kita malu apabila menyangkut tentang diri kita, orang lain berarti sama lawan kita. Jangan men-share berita yang membuat orang lain malu. Beda dengan petugas. Kalau petugas sengaja dia mencari cara supaya mendapatkan masalah yang sebenarnya, tapi kita tidak perlu. Apabila ada orang bisik-bisik, kalau perlu mundur, jangan bertakun. Ini apa ganang pian penderakan tadi? Itu embah itu maaf, orang di muka mecek TikTok. Mulai di belakang jongkok itu hendak tahu aja urusan orang lain tuh. Itu karena boleh dalam Islam. Jangan kita ingin tahu tentang rahasia orang lain. Maka bisa penyebarannya nih, tapi lo nih ke majalah nih rahasia lah. Padahal habis sekajian tahu, kadangnya merupakan rahasia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Nabi bersumpah. Apa ujar Nabi? Wala fataha abdu babi mas'alatin illa fatahallahu babu faqirin. Tidak ada seseorang yang menyukai meminta-minta padahal dia mampu. Mampu orangnya. Tapi ketujuh benar meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kefakiran dalam kehidupan. Dalam kehidupan yang meminta-minta ini akan difakirkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak pantas untuk meminta, tapi meminta-minta. Ibu-ibu meminta-minta tolong dibari itu berbeda. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa kata Nabi? Anak cucuku diharamkan menerima zakat. Di waktu cucunya memasukkan kurma ke dalam mulutnya, cucu Nabi yang bernama Hasan, kah kata Nabi, muntahkan, muntahkan. Tidak memuntahkan, telunjuk Nabi masuk ke dalam mulut cucunya, mengorek kurma yang diambil dari zakat, setumpuk kurma dari zakat. Datang Sayyidina Hasan cucu Nabi memakan, keluarkan. Kemudian Nabi berkata, aku dan seluruh keturunanku, juriatku, nah mengaku juriat Nabi itu, diharamkan menerima zakat. Kada boleh menerima zakat. Tapi apabila dibari orang lain selain zakat, penon bari zakat, oh kami jangan. Kami anak cucu Rasulullah haram menerima zakat. Oh kada neulun bahadiah lawan pian. Oh kalau bahadiah tarik aja lagi. Jangan dilapas-lapas lagi. Itu rezeki. Nah, tapi kalau zakat kada boleh. Kayak itu maksudnya. Apabila seseorang memiliki kemampuan tapi tetap suka meminta-minta, maka Allah akan bukakan pintu kefakiran. Harganya pun orang fakir tuh nang meminta-minta, lo nang kada meminta-minta. Dalam Al-Quran tuh berbeda, ibu-ibu. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Fakulu min hawat imul qani awal mu'tar. Makanlah daging kurban itu. Apabila kita berkurban karena nang berkurban ini disuruh makan. Makanya nang berkurban itu biasanya diberikan khusus 2,5 kilo atau 2 kilo, 1 timbangan ganal, cukup kesan dimakan di rumah. Apalagi di rumah Ba-4 nambah korban 4 kali 2,5 10 kilo Makan dulu daging korbanmu. Orang bahari itu banyak berkorban tapi kadang ini memakan. Ini cakar berkorban berpuluh-puluh ekong di rumah sidin. Sebelum hari raya tuh sidin nukar daging dulu ke pasar supaya jangan memakan daging kurban karena kada tahu ayatnya. Padahal ayat dalam Al-Quran tuh yang berkorban, yang berakikah silahkan makan daging kurbannya, daging akikahnya. Wa kulu minha wa atimul qani'a. Kemudian beri makanlah daging kurban itu kepada qani'. Qani' itu orang fakir nang menyembunyikan kefakiran. Allah mengingatkan kita untuk peduli kepada orang fakir yang kada mau menampilkan kefakiran. Ada orang nang susahnya luar biasa. Susah daripada nang meminta-minta. Nang meminta-minta tuh kawa 2 kali sehari,
3 kali sehari makan. Mun sidin bujur-bujur sekali sehari makan, tapi sidin tutup rapat-rapat biar kepakiran kita tidak diketahui orang lain. Allah menyuruh ini yang perlu dicatat, ini yang perlu diperhatikan. Karena ini bisa tertinggal. Karena ketinggalan, bina nyaman aja tak, padahal pahit benar. Ini dong perhatikan, berikan orang fakir yang kadang mau meminta-minta, kemudian berikan kepada orang fakir yang meminta-minta. Nang meminta-minta tuh badudi, nang kadang mau meminta-minta tapi sama miskinnya itu dulu diberiin, karena takut itu akan tertinggal. Enak, itu satu kebiasaan ibu kadang-kadang. Meminta-minta tuh tomak ngarannya, kebiasaan di rumah. Masih ada banyak tapi tetap suka meminta-minta. Sekali lagi ulun ulangi, meminta-minta dengan diberi orang itu berbeda. Apabila diberi orang, angkat aja. Apabila meminta-minta, jangan. Karena suka meminta-minta, Allah bukakan pintu-pintu kefakiran. Ulun simpulkan dulu ibu-ibu sebelum tanya jawab. Yang pertama, Nabi bersumpah, sesungguhnya harta yang disedekahkan itu pasti tidak akan berkurang. Berapa aja mampu kita mensedekahkan, pasti tidak akan berkurang. Yang pertama. Yang kedua, kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, Allah pasti akan mengangkat orang yang terzolimi, dan Allah akan menghancurkan orang yang menzolimi. Dan lihat aja perjalanan kehidupan di dunia. Kalau orang suka menzolimi, akhirnya akan jadi apa? Kemudian yang ketiga, silahkan diterima jika kita diberi orang lain, tapi kita tidak menada-nada untuk meminta-minta, kecuali pada kondisi darurat. Kadada sama sekali, kadada sama sekali yang kita miliki. Ibu-ibu, sedikit ulun tambahkan, kan ada ceritanya di waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar tuh suka kontrol tengah malam. Jadi kepala negaranya tengah malam kontrol ke rumah-rumah, ke tenda-tenda. Ternyata Umar sampai ke sebuah tenda yang di sana ada beberapa anak kecil dan anaknya sedang menunggu. Anaknya berkata, "Bu, kapan masaknya?" Karena ada Pak Hari tahu loh Bu, lain pada panci itu, di atas panci itu bahari apa ngarannya? Kenceng. Kenceng itu terkandal pada panci. Kenceng ini gelalak-gelalak, nah gelak-gelak. Nah anak ini kelaparan menunggu. Apabila Bu masaknya belum masak lagi nak, Umar melihat, mendengar. Kemudian Umar memasuki ke tenda itu. Apa yang kau rebus, kata Umar? Kenapa naikam jarang lawasnya? Umar membuka pintu kencengnya. Ternyata di dalamnya batu, karena mau masak. Kenapa kamu lakukan ini wahai ibu, kata Umar bin Khattab? Karena aku tidak memiliki apa-apa. Biar anakku tertidur menunggu selesai. Padahal tidurnya dalam kelaparan. Mungkin khalifah ini kan tahu kehidupanku kayak ini, padahal di hadapannya nih khalifah. Mungkin Umar bin Khattab ini kan tahu aku kayak ini nah susahnya. Tapi ini seorang ibu yang menutupi kefakirannya. Umar menangis, kemudian Umar balik, ditinggalkan oleh Umar. Diangkatnya satu karung tepung gandum, satu karung gandum, disahannya sendiri oleh bahunya. Ujar pembantu khalifah, ulun najamnya menyahannya. Kata Umar, ini aku bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ada rakyatku yang sedang kelaparan dan sedang mengibuli anaknya bahwa dia sedang merebus sesuatu makanan, padahal batu yang direbus. Disahan oleh Umar sampai ke tenda. Sampai masuk ke tenda, maka Umar bin Khattab yang mengadukkan gandum itu untuk menjadi makanan. Baru mereka kenyang pada malam itu. Ibu-ibu rahimakumullah, ini kemuliaan. Banyak cerita-cerita masa lalu yang menjadi pelajaran bagi kita. Umar jalan lagi ke tenda, ketemu lagi di tenda seorang perempuan yang sedang
mengemasi besok akan menjual susu. Besok akan menjual susu kambing, susu sapi. Ujar nang mama, susunya sedikit nak, kada banyak kayak biasa. Ujar nang anak, ujar menjadi campur ini susunya, maka jadi banyak. Maka jadi banyak. Khalifah kada tahu jual. Umar kada tahu jual dicampur, kita jual susu bercampur. Ujar anak, jangan mak. Kalau Khalifah tidak tahu, maka Allah akan tahu. Allah akan melihat kepada kita. Umar juga menangis melihat peristiwa ini. Dan ternyata anak perempuan yang melarang ibunya mencampur susu itu setelah dewasa diambil oleh Umar. Menantu. Dan dari perempuan yang jujur dan miskin itu lahir Umar bin Abdul Aziz, pecucuan Umar bin Khattab, seorang khalifah yang sangat jujur. Jadi pakaiannya Umar, cucunya Umar, cucunya Umar. Oh ini ngaran Umar tuh dirubah-rubahnya Omar jadinya. Omer, O-M-E-R. Mungkin bahasa apakah? Ngarannya tuh bujur-bujur Umar bin Khattab Al-Faruq. Ibu-ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Silakan, pian hendak ketakun, boleh. Minta tolong sampaikan. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mengatakan bahwa yang kejadian itu kita tidak ingin karena kita tuh sebenarnya ada sedikit orang yang dikatakan kita kan kadang-kadang yang kita itu yang pekerjaan yang mau sejarah ini kita hadirkan. Kadang-kadang bilang mau diri gitu. Apakah kita boleh dengan orang yang menjalani kita itu kita putus silaturahmi? Jadi kayaknya kita kalau aja dari jadi putus silaturahmi dengan orang yang menjalani itu. Apakah boleh? Gitu. Yang kedua tentang tadi tentang yang seorang yang minta tapi dia sanggup ada kita karena jadi kalau bukan melihat dia itu masih ada potensial entah gitu. Tetapi kalau kita kasih dengan orang yang bisa bersama itu dengan orang yang memang tidak mampu, pasti dia ingin minta gitu. Jadi gimana kita kasih ini? Sedangkan kita kan melihat kan dia tuh mampu lah gitu. Itu bagaimana? Apakah kita tidak kasih supaya kita tidak mau menjadi apakah gitu? Atau memang itu karena tidak patut memang mencapai gitu lah. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan ada lagi? Ya, silakan. Apa hukumnya salat menyawer saat adalah atau lagi ada cara makan tapi diniatkan untuk bersedekah atau ingin membahagiakan keluarga dan teman? Terima kasih Ustaz. Apa tadi Bu? Oh, menyawer. Menyawer di saat hari maksudnya hajatan. Menyawer. Menyiapkan untuk membahagiakan keluarga. Untuk? Membahagiakan keluarga. Menyawernya. Ya, silakan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz,
dari akhir Bali pasti, dan itu sudah pasti kita pernah bergibah, ngomongin orang. Sampai saat ini pasti itu nyakiti orang. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz kita bisa minta maaf sama mereka, sedangkan mereka sudah tidak ada, tengah di mana? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sudah kamu? Adakah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ustaz, kita kan pernah mendengar itu masalah pendapat kita dengan pendapat keluarga yang lain itu kan beda Ustaz. Sedangkan kita kan mengadakan arisan bulanan, arisan pertemuan dengan keluarga. Ajismu donasi bencana alam banjir Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat, mengirimkan mungkin lonpian kena amplop kosong. Tentu apabila amplopnya kosong diisi amun lon tu nang pian julung aja na amplop besi. Ini amplop kosong. Minta donasi semampu pian, seikhlas pian. Persis yang kita bicarakan tadi nih. Persis yang kita bicara. Berapa mampu kita untuk memberikan? Berapa partisipasi untuk membantu bencana alam yang ada terjadi di Aceh dan terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Amun pian kada mampu memberi sedikit, paham pian banyak gitu. Memberi sedikit banyak. Mungkin ini akan dibagikan, mungkin sudah akan dibagi belum? Nah ya, alhamdulillah. Biar hari ini kada sempat hari ini, karena diantar hari Senin depan bisa. Nah, jadi ini betul-betul bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada yang terkena banjir. Ulun ada juga membuka di YouTube itu, kasihan seorang orang Aceh yang ada di perantauan merintih laginya. Orang Aceh yang merantau keluar dari Aceh, mengingat keluarganya yang ada di Aceh. Sekarang Aceh sedang dilanda rasa terngiang 10 tahun ya, berapa 20 tahun yang lewat terjadi tsunami. Kita hanya bisa membantu semampu kita, tapi ini sangat bermanfaat bagi mereka ibu-ibu. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama tadi tentang putusnya silaturahim kata dia belah. Orang menjolimi kita. Enggak. Orang menjolimi kita. Kita menjaga jarak. Memang itu termasuk solusi, tapi belum tepat. Nang mun kawa tu selesaikan. Tapi nang menjolimi ini pada kebiasaan sulit benar bu, minta maaf gue. Sulit benar minta maafnya kepada orang yang dizolimi. Karena apa? Yang menzolimi dan dizolimi ini akan ditentukan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Pada hari di mana repotnya luar biasa, kita masih mencari orang yang menzolimi dan mencari orang yang dizolimi. Untuk apa? Untuk mengirimkan kebaikan orang yang menzolimi kepada orang yang dizolimi. Nah, supaya itu jangan terjadi kepada kita, bertemu kita atau tidak, menjaga jarak kita atau tidak dengan yang menzolimi, tapi hati kita sudah mempelong. Supaya apa? Semua yang dilakukannya, kumaafkan ya Allah, ampuni dia, berhidayah dia, selesai. Berarti kita kada lagi empat berurusan kena. Namun supaya jangan terulang, jaga jarak. Bagus itu, jaga jarak. Tapi jangan jombah anak berselisihan jauh betul, ini jaga banget. Paham aja pian kayak apa jaga jaraknya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kada salah ulun menangkap tadi,
infak yang kita berikan kepada orang fakir yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta, mengeluarkan zakat. Enggak, Bapak paham. Tapi kalau zakat yang dikeluarkan ya, kembali kepada ayat 60 surah At-Taubah 8 asnaf. 8 asnaf terutama fakir miskin yang pertama. Lil fuqara wal masakin wal amilin mu'allaf qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnus sabil fi sabilillah ibnus sabil. Jadi yang paling yang Ibu tanyakan tadi tentang orang-orang fakir umpamanya, orang-orang miskin yang kita berikan. Namun kedudukan orang-orang miskin di dalam Al-Qur'an itu terbagi dua. Ada orang miskin yang suka meminta-minta. Memang dia wajar karena dia miskin, dia meminta kepada yang kaya. Kalau yang mampu ini kada diketuk hatinya untuk dipintai, maka kada memberi mungkin itu. Tapi ada lagi orang miskin yang dihargai yang menyembunyikan kemiskinan. Dia berusaha untuk tidak meminta kepada orang lain. Kehidupannya ditahaninya semampunya. Kalau orang mampu 3 kali sehari makannya, sekali sehari aja makan. Ini di tengah kemiskinan, tapi tidak mau menampakkan kemiskinan itu. Menurut Al-Quran ini yang sering terabaikan karena orang kada tahu bahwa itu miskin, padahal itu miskin benar. Jadi artinya ini perlu pendataan, perlu dilacak, perlu dihitung. Kayak apa tetangga tuh, makanya Nabi Muhammad SAW katakan, kada beriman salah seorang di antara kamu yang tertidur dalam keadaan kekenyangan, punya tetangga kelaparan, yang kada bisa guring karena kelaparan. Mungkin itu. Maksudnya Ibu tadi menyerahkan dari zakat itu kepada orang-orang miskin, jelas termasuk daripada surah 60 surah Taubah 8 asnaf yang wajib menerima. Kemudian yang berikutnya hukum menyawer. Belum udah mengerti arti sawer menyawer nih. Nang menyawer itu nang memberi duit kah, nang bajoget-joget tuh kah? Nang beri duit menyawer, laki-laki naik ke panggung, bakupia, surban digulo, menyawer, datang bininya dihanggusnya mulai di bawah turun ke bawah. Iya, ulun paham yang ditanyakan tadi. Jadi seorang perempuan umpamanya, maaf kalau sedikit kasar, menjual suara dan menjual joget, iyalah. Nah, apapun lagunya, lagu nada dan dakwah dan apapun, ya, dengan niat untuk menghidupi keluarga, kemudian menerima saweran dari orang lain. Kalau orang lain memberinya dengan ikhlas, kada masalah. Tapi sulit mencari dengan keikhlasan. Pasti yang disawer tuh nang pina montok, nah itu. Jadi sulit mencari dengan keikhlasan. Iya kan? Ada yang pina kurus karing banyak. Oh, itu kan ada disawernya. Pasti dicari. Nah, jadi nang menyawer ini kada kawa ikhlas. Kemudian nang penyanyinya menjual kehormatan yang kadang-kadang pakaiannya kada cukup kain bujuran. Makin diangkat ke atas makin jelalatan, mata nang melihat. Jelas ini pekerjaan yang diharamkan dan hasilnya pun hasil yang diharamkan. Untuk menghidupi keluarga, carilah usaha yang halal, carilah usaha yang terhormat, yang kita bisa datang dengan menutup aurat dengan baik, bukan menjual, bukan kehormatan yang dijual, tapi aurat dan suara. Kemudian ujar Ibu tadi, pasti bukan mulai akil balik tuh menggibah aja gawian kita nih. Ya kata dia lah.
Kayak apa nang digibah tuh orang sudah mati. Kita hendak menyelesaikan nah. Kan pendapat ulama boleh aja menyelesaikannya tuh mbak berdapatan. Oh ne baharin aku pemendarinya benar baharin kan ingat aja kita nah lalu dapat beragapan malawas kita berdapatan berelaan lah nah segala kesalahan dan sengaja tidak sengaja ujanan saikom aku minta rela juga selesai coba jangan dibulik-buliki itu berelaan pulanglah lalu saikom ini curiga kenapa gerang ini belum bulik berelaan nah itu jadi sudah tapi ini kan ada yang disawer jadi yang digibah tadi orangnya sudah mati. Nah ada satu solusi lagi didoakan pula didoakan jika menzoliminya hartanya yang diambil sebanyak hartanya yang kita ambil kita infakkan serahkan nih kepada lajismu nih lajismu aku bahari ambil harta orang lain orangnya sudah mati ahli warisnya kan ada lagi sekian atas nama Fulan bin Fulan yang aku pernah menzoliminya. Jadi bukan putus hubungan, hidup dengan mati masih ada hubungannya. Kalau kita kada ada masalah hanya ungkapan perkataan yang mencaci, memfitnah, menggibah, ini cukup dengan berdoa. Minta doakan ya Allah, ampunilah dosa si Fulan bin si dan si Fulan. Sebutkan namanya. Bukan wali jami'il muslimin, itu secara umum sebutkan namanya. Fulan bin Fulan yang pernah hamba gibah. Paling tidak itu mengurangi perhitungan pada hari kiamat. Yang keempat, beda pendapat bergabung dalam satu perkumpul arisan keluarga bujur tu pula arisan keluarga sering hadir di arisan keluarga yang bobohan kitanya dengan kajian undang Ustadz penelon kajian di arisan keluarga biasanya jam 2:30 hari Sabtu atau hari Ahad tapi supaya ulun beritahu ulun pian biasanya nang keluarga nang lain arisan keluarganya bekatapungan bekadangkuyan ini kan perbedaannya nah nang datang sekong mengajak untuk ceramah datang sekong mengajak untuk ceramah tinggal kita mempertimbangkan kehadiran kita di arisan keluarga itu apakah mempererat kekeluargaan. Kalau kita mundur apakah memutuskan kekeluargaan atau boleh kita mundur tapi kita jalin kekeluargaannya lewat nang lain yang kita tidak berhadir dengan acara yang tetek bengek macam-macam tadi sekalipun acara itu pada saat pian nang mengambil kajian agama aja tausiah selesai doa selamat. Tapi yang lain haul ini dan seterusnya bergabungnya kita di sana 50-50 bisa untuk menjalin kekeluargaan. Tapi lepas kita di sana kita jalin kekeluargaan lewat yang lain. Seperti orang yang bertetangga ibu-ibu tapi berbeda agama. Bertetangga berbeda agama. Bisa harmonis? Bisa. Ternyata keharmonisan itu tidak di dalam masjid aja, tidak di dalam langgar aja. Tetangga kita yang berbeda agama sakit berada di rumah sakit, elangi. Karena kita berbaikan aja. Berbaikan. Ini betapa rumah lain, imannya lain. Ke rumah sakit dielangi. Nah, tapi batas-batas yang dibenarkan oleh agama kita. Melanginya garing boleh. Setelahnya mati maka kan ada urusan kita lagi. Nang menyelesaikannya adalah orang yang satu iman dengan mereka. Umpatkah kita ke situ? Kada perlu, karena itu sudah urusan ritual agama. Ulun menyarankan jika tidak putus silaturahim, lebih baik untuk tidak berhadir, karena lebih banyak acara-acara yang seperti ibu tanyakan tadi daripada acara-acara yang sunnah kan kayak itu. Nah, tapi apabila kada hadir, jalin suasana kekeluargaan dengan cara lain. Tapi ngalih benar di Jepang boy, karena berdiam ada Banjarbaru, ada Banjarmasin, ada Matapura, ada Hulu Sungai,
ada di Kapuas, imbahnya arisan keluarganya, harta kumpulan. Paling tidak dijagalah pada suasana silaturahim itu, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi jangan dirusak oleh acara macam-macam. Oleh acara macam-macam, jangan dirusak. Jadi itu yang menjadikan kita khawatir kita hadir karena rusak acaranya. Mungkin itu aja Bu yang dapat tolong sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai amplop baik sih. Kalau kita mau ini mulai dari Jakarta lah Pak. Boleh Pak Narto. Kita keluarkan. Jadi kita di sini. Kita hitungkan jumlahnya ibaratnya kan. Nggih. Di sini berapa?